Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelandi Salfaiza dari kelompok 6. Saya akan membacakan presentasi dari Thales. Thales dilahirkan dan tinggal di Miletus atau sekarang wilayah Turki pada tahun 620 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf, matematikawan, dan saintis. Dalam filsafat, ia dikenal sebagai bapak filsafat Yunani kuno yang mengawali timbulnya filsafat dalam masyarakat Yunani kuno. Ia juga orang yang pertama kali mencoba mendobrak tradisi Yunani kuno dan Mesir kuno. Sulit sekali mengetahui biografi dan pemikirannya secara menyeluruh dikarenakan ia tidak pernah menulis buku selama hidupnya. Adapun informasi mengenai dirinya diperoleh melalui buku-buku muridnya, dan paling banyak ditulis oleh Pythagoras dan Aristoteles. Ia juga mendirikan sekolah filsafat alam Milesian dan bersama murid-muridnya, ia mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan di bidang filsafat, matematika, dan sains. Kemudian ia meninggal pada tahun 546 sebelum Masehi. Pemikiran Thales. Thales berpendapat bahwa air adalah unsur yang membentuk segala hal yang ada di dunia ini, dan segala sesuatu yang hancur akan kembali menjadi air lagi. Bagi Thales, air memiliki sifat seperti potensi di mana air dapat berubah menjadi banyak hal baik, yaitu dalam hal botani, fisiologis, meteorologis, maupun geologis. Menurut Thales, air menunjukkan perubahan yang lebih masuk akal dan lebih jelas daripada unsur atau elemen-elemen lainnya karena dapat menjadi padat, menguap, serta menjadi cair. Sebenarnya, pemikiran Thales ini bisa ditelusuri alurnya karena ia juga hidup di tepi pantai Miletus dan juga pernah bepergian ke Mesir kuno di tepi sungai Nil, di mana di sana ia mengamati bagaimana air dapat membuat kehidupan. Selain itu, menurutnya, seluruh bumi ini berada di atas air, dan apabila air ini bergetar atau bergelombang, maka akan menyebabkan gempa di bumi yang ada di atasnya. Terlepas teorinya yang kontroversi, namun ia adalah pemikir pertama yang berusaha mencari jawaban atas permasalahan dan pernyataan melalui akal pikiran dan observasi. Bagi Thales, air juga memiliki potensi dalam memelihara serta menghasilkan alam semesta, bahkan matahari dan bintang-bintang menurutnya berasal dari penguapan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Syifa Lutfia Ayel dengan nomor NIM 0603523010. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang bernama Sokrates. Sokrates adalah seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Sokrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Ia mengubah perhatian filsafat dan filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang digunakan ialah rasionalisme. Pada masanya, ia menjadi salah satu tokoh Yunani yang tidak lagi mempercayai mitos. Sokrates hidup pada masa perkembangan pemikiran sofisme. Kemampuannya dalam menggunakan metode dialog membuatnya memperoleh simpati dari para pemuda. Sokrates dimusuhi oleh para penganut kepercayaan dewa dan Tuhan karena dianggap merusak moral para pemuda dan menolak keberadaan dewa atau Tuhan yang diakui oleh negaranya. Sokrates merupakan salah satu tokoh yang mulai memperkenalkan istilah filsafat di lembaga pendidikan. Sokrates menggunakan metode filsafat yang dikenal sebagai metode kebidanan, yang menjadi awal pengembangan metode induktif secara de facto. Pemikiran Sokrates mempengaruhi muridnya yaitu Plato dan kemudian ke Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Pengaruh pemikiran Sokrates menyebar ke negara yaitu Athena hingga ke dunia barat. Pemikirannya yang utama adalah mengenai filsafat, moral, atau etika. Sokrates memiliki seorang ayah bernama Sophroniskos dan ibunya bernama Paironerete. Sokrates lahir pada tahun 470 sebelum Masehi. Ayahnya bekerja sebagai pemahat, sementara ibunya merupakan seorang bidan. Keluarga Sokrates merupakan keluarga yang kaya sehingga Sokrates memperoleh pendidikan yang memadai. Sokrates bekerja sebagai prajurit Athena, tetapi hanya tertarik dengan filsafat dan tidak meminati urusan politik. Hal ini kemudian yang membuatnya hidup dalam kemiskinan. Pemikiran Sokrates yang kritis membuatnya ditangkap, dipenjara, dan dihukum mati. Pemberian hukuman mati ini merupakan hasil tuduhan kaum sofis. Sokrates kemudian dihukum mati pada tahun 399 sebelum Masehi dengan cara meminum racun. Sokrates memiliki murid bernama Plato yang menjadi perintis pemikiran idealisme. Pemikiran Sokrates mempengaruhi pemikiran Plato mengenai filsafat moral atau etika.
Pengaruh ini khususnya berkaitan dengan paham bahwa manusia memerlukan tujuan hidup di dunia. Adanya pengaruh diketahui dari pemikiran Plato mengenai gagasan tentang sesuatu yang baik. Keberadaan sesuatu yang baik ini menjadi dasar bagi keberadaan gagasan lainnya. Selain Plato, Socrates juga memiliki beberapa pengikut yang kemudian membentuk mazhab tersendiri, masing-masingnya yaitu Euclides dan Megara, Phaedon dari Elis, Antisthenes dan Aristippus. Euclides dari Megara berusaha menggabungkan antara pandangan Socrates mengenai yang baik dengan pandangan mazhab Elea. Hasil penggabungan dikenal dengan nama mazhab Megara. Pemikiran Phaedon diteruskan oleh muridnya yang bernama Madedemos dari Eretria yang kemudian membentuk mazhab Eretria yang juga membahas tentang dialektika. Antisthenes mendirikan mazhab sinis yang menolak nilai etika dan adat tradisional dan meyakini bahwa manusia memiliki keutamaan tertentu. Sementara itu, Aristippus merupakan pendiri mazhab hedonis. Ajarannya ialah tentang kesenangan sebagai sesuatu yang baik. Kesenangan ini diperoleh secara maksimum dan harus disertai dengan kesusahan minimum. Akal berperan dalam memberikan penilaian atas tingkat kesenangan dan kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Isma Fagia, NIM 0603523041. Saya dari kelompok 6 Psikologi Umum kelas PI 23A. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, sebuah kota kecil di Yunani kuno yang sekarang disebut Stavros, Yunani. Pada usia 17 tahun, dia pergi ke Athena untuk belajar di akademi yang didirikan oleh Plato. Di sana, dia menjadi murid Plato dan belajar tentang berbagai aspek filsafat dan pengetahuan. Setelah sekitar 20 tahun di akademi, Aristoteles meninggalkan Athena. Setelah kematian Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, dia kemudian berpergian dan menghabiskan beberapa tahun di berbagai tempat, termasuk di Kairo, di mana dia mendalami pengetahuan tentang biologi dan ilmu alam. Kemudian, pada tahun 343 sebelum Masehi, Aristoteles diundang untuk menjadi guru pribadi dari Alexander Agung, yang saat itu adalah seorang pemuda yang akan menjadi raja Makedonia dan kemudian penakluk besar. Aristoteles mengajar Alexander selama beberapa tahun dan memberikan dasar-dasar pendidikan yang kuat. Setelah periode mengajar Alexander, Aristoteles kembali ke Athena pada tahun 335 sebelum Masehi dan mendirikan sekolahnya sendiri yang dikenal sebagai Lyceum. Di sana dia mengembangkan banyak karya tulis dan mengajarkan berbagai topik, termasuk etika, logika, politik, dan ilmu alam. Sekolah ini menjadi salah satu pusat pembelajaran terkemuka di dunia kuno. Aristoteles meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi di Euboea. Warisannya dalam filsafat dan ilmu pengetahuan tetap berpengaruh hingga saat ini, dan karya-karyanya masih dipelajari dan dihargai oleh para filsuf dan ilmuwan sepanjang sejarah. Yang pertama ada Plato. Plato lahir sekitar tahun 428 SM. Ia berasal dari keluarga terkemuka yang turun-temurun memegang jabatan politik penting di Athena. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periktiwan. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi dengan Pirilampes yang tak lain adalah adik kandung ayahnya. Pirilampes adalah politikus, sementara Plato sendiri banyak bergaul dengan para politikus Athena. Sehingga tak heran jika pemikiran Plato banyak terpengaruh oleh Pirilampes. Selain itu, pemikiran Plato juga banyak dipengaruhi oleh Kratilos, seorang filsuf yang meneruskan ajaran Heraklitus yang berpendapat bahwa dunia ini senantiasa berubah-ubah. Menurut Plato, tanpa melalui pengalaman atau pengamatan, apabila manusia sudah terlatih dalam hal intuisi, ia pasti sanggup menatap ke dunia idea, sehingga kemudian memiliki sejumlah gagasan tentang semua hal, termasuk kebaikan, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Plato juga mengajarkan bahwa semua orang baik, laki-laki maupun perempuan, seharusnya memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin.